Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami kelompok yang berasal dari kelas 11 C Akuntansi Keuangan Bangga yang beranggotakan saya sendiri Elsa Ramadhani, Saya Nabila Tunuman. saya Kanita Nabila Fitri, Saya Septius Binti Fitri. Saya Nabila Tunaima. Di video kali ini adalah hasil dari tugas yang diberikan oleh guru pengajar kami, yaitu Bapak Lutri. Tugasnya adalah berkelompok untuk mewawancarai Ustadz. Berikut adalah cuplikan videonya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari divisi SMK Negeri Kabupaten Bekasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Ramadhani. Ahlan wa sahlan. Nama saya Nabila Tunaima. Ahlan wa sahlan. Nama saya Septius Binti Fitri. Hayakallah. Saya Nabila Tunaima. Ahlan wa sahlan. Nama saya Nabila Nabila Fitri. Ahlan wa sahlan. Terima kasih banyak Ustaz yang sudah mau meluangkan waktu dan mengizinkan kami menolong kami untuk memenuhi tugas sekolah kami. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya Ustaz mengenai beberapa pertanyaan. Tafadhal. Langsung saja untuk pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang perlakuan ibadah yang terdakwa di sosial media? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan. Amma ba'd. Perempuan yang bercadar itu memang identik dengan perempuan muslimah yang taat. Bagaimana para sahabiat atau sahabat-sahabat perempuan di zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi, mereka diizinkan untuk beraktivitas dan bersosial. Namun hal tersebut mesti tetap memperhatikan batasan-batasan syar'i, khususnya tentang khulwah dan aurat. Yang dimaksud dengan khulwah adalah di mana seseorang perempuan berada di satu ruang tersebut bersama orang lain yang bukan mahram. Hal itu terlarang menurut agama. Kemudian tentang aurat, bagaimana kita ketahui, yaitu seseorang mesti menutup auratnya. Jadi tentang mereka bercadar ataupun tidak, selama mereka diizinkan dan selama mereka menjaga batasan-batasan syar'i, khususnya tentang khulwah dan aurat, maka hal tersebut bagi Ustadz ala husnul zan dipandang secara positif. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ustaz tentang anak zaman sekarang yang menormalisasikan LGBT? Sedangkan dalam agama sudah dijelaskan bahwa LGBT dilarang oleh agama. Dan bagaimana cara kita agar terhindar dari tindakan dan lingkungan yang menormalisasikan hubungan LGBT itu Ustaz? Tentang anak zaman sekarang yang menganggap normal LGBT, yang menganggap wajar LGBT, yang menganggap biasa-biasa saja LGBT adalah sebenarnya satu pandangan yang keliru, satu pandangan yang salah terhadap LGBT. Karena dengan menganggap normal, menganggap biasa, menganggap wajar LGBT, itu sebenarnya adalah tahap awal di mana konsep LGBT itu masuk dan mengkontaminasi diri kita. Dimana apabila sudah LGBT tersebut dianggap normal, wajar dan biasa-biasa saja dalam pikiran kita, maka dia akan berubah menjadi toksik, menjadi racun bagi diri kita dan racun bagi orang-orang sekitar kita. Lalu bagaimana tentang cara kita menghindari dan mewaspadai lingkungan ataupun hubungan LGBT tersebut? Maka Islam, agama kita, alhamdulillah sudah sejak lama mengajarkan kita tentang konsep atau rumus yang disebut dengan wara, yaitu waspada. Di mana waspada tersebut pertama diawali dari memahami LGBT tersebut menurut agama kita, menurut agama Islam, dan juga menurut agama-agama lain. Karena hampir semua agama menolak akan konsep LGBT tersebut.
Berkhusus agama Islam dan agama Yahudi yang masih ketat menolak atas paham atau konsep LGBTQ yang sekarang disebut LGBTQ. Nah, itu yang pertama, karena kita harus sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh, memberikan pelajaran yang sangat-sangat besar, khusus yang sudah diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim tentang kaum Nabi Lut alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mewaspadai. Yang kedua adalah cara kita mewaspadai aktivitas LGBT yang terselubung. Aktivitas LGBT yang terselubung, propaganda mereka yang terselubung biasanya berada di dalam pesta-pesta atau ada terselip di dalam lomba-lomba, entah lomba kecantikan, entah lomba makeup, entah lomba apapun yang biasanya lebih mengarah kepada ke arah seksualiti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus mewaspadai dengan bacaan kita di medsos dan juga tontonan kita di medsos. Karena semakin banyak kita menonton tentang LGBT, semakin banyak kita membaca tentang LGBT, bagaimana pro dan propaganda mereka, otomatis kita akan terjebak di sana. Karena sebagaimana yang diketahui bahwasanya tontonan itu bisa menjadi tuntunan. Semakin banyak ditonton, semakin banyaklah kita tertuntut. Itu dengan medsos, dengan internet, kita juga harus membatasi dan mewaspadai bacaan dan tontonan kita. Yang keempat, kita mewaspadai khususnya kepada kalian yang masih dalam usia belia, tetaplah berkawan, tetaplah bersahabat, tetaplah berada dalam komunitas muslimah, dalam komunitas muslim yang mereka masih menjaga ajaran-ajaran agama kita, menjaga syariat dan menjaga adab. Sebab Allah bersabda, al-mar'u al-dini hadith, yanzur ahadukum man yukhalidu. Karakter seseorang, keagamaan seseorang itu tergantung dengan sahabatnya. Maka kalian sahabatnya, pandanglah sahabatnya, itulah dia. Itu carilah sahabat, carilah komunitas yang baik untuk kita, untuk agama kita, untuk negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, amalan apa Ustaz yang bisa kami lakukan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya bagi kami para pelajar agar iman kami selalu terjaga? Amalan yang bagus untuk kalian yang masih belia, yang masih pelajar, sebagaimana yang disampaikan oleh para khutbah, para khatib-khatib setiap Jumat, amalan yang terbaik untuk muslim demi menjaga iman kita, demi menjaga kualitas diri kita, maka amalan tersebut adalah takwa pada Allah. Namun bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih praktis, khususnya kalian masih pelajar. Ada beberapa amalan yang mudah, ada amalan yang murah dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki efek yang tidak kalah bagusnya selain amalan-amalan sholat, amalan-amalan puasa, sedekah dan tilawah Quran, yaitu amalan praktis yang dimaksud adalah zikrullah. Walaupun sebenarnya zikrullah yang bagus adalah zikrullah yang tersusun rapi, naskah-naskahnya yang sudah tersusun, yang sudah terpuji oleh para ulama-ulama salafun salih, yang biasa kita kenal dengan hizib bahar, ada hizib al-bar,
dan juga hizb al-ikhfa, atau juga dengan ratib, ya kan? Juga ratibul haddad, ratibul atas, atau juga dengan wirid, ada wirdul latif, ada wird sakral dan lain sebagainya. Namun mungkin dengan aktivitas kalian yang sekarang mungkin padat, dengan lingkungan kalian yang mungkin hingar-bingar, di mana setidaknya zikir kalian dalam sehari itu tidak lepas dari tiga jenis zikrullah. Yang pertama tahlil, itu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu adalah ucapan yang terbaik membuat seseorang terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, ucapan yang paling baik, yang terbaik pernah diucapkan oleh lidahku, dan juga ucapan yang terbaik yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Kemudian zikir yang kedua yang sangat direkomendasikan kepada kalian yang masih belia, yang masih remaja, yang masih pelajar adalah sholawat. Apapun narasi yang akan diucapkan, sholawat apapun namanya, tetaplah kalian memperbanyak sholawat tersebut agar kalian dapat memiliki koneksi bimbingan kepada Rasulullah SAW yang beliau dijadikan Allah sebagai qudwatun, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh suri tauladan kita. Jadi dengan sering-sering membaca salawat, kalian juga seyogyanya pikiran kita, imajinasi kita sering-sering mengunjungi Rasulullah SAW, yang mungkin dengan mengingat-ingat lewat sirah atau sejarah nabawiyah, atau juga dengan sering-sering melaksanakan sunnah-sunnah keseharian beliau. Jadi zikir yang pertama adalah tahlil, artinya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua shalawat ataupun narasinya. Yang ketiga adalah istighfar. Itu dengan berbanyak ucapan asal, entah dengan astagfirullahaladzim atau juga dengan astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Apapun naskah dan narasi istighfar tersebut, hendaknya harus lebih banyak kita ucapkan. Hal tersebut selain membuat kita selalu diampuni Allah Subhanahu wa taala, reaksi atau efek positif dari orang yang banyak istighfar, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu melazimkan istighfar, siapa yang selalu mengulang-ulang istighfar, siapa yang selalu berulang kali, acap kali, dan sering kali membaca istighfar, Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan memberikan kelapangan jiwa di saat kita merasa kesempitan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar setiap kali ada halangan. Dan yang ketiga, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bagi orang yang selalu istighfar, Allah akan selalu memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Dari mana tidak bisa diduga-duga, berapa dan tidak bisa diduga-duga kapan. Nah, itulah zikir yang amalan yang praktis berbentuk zikir, yaitu 3 zikir yang mungkin cocok kepada yang diamalkan oleh kalian sebagai remaja atau usia belia yang sedang berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, pada saat ini orang-orang sangat takut memposting sesuatu ke media sosial karena takut terkena ain. Jadi menurut Ustaz tentang ain ini bagaimana dan apakah ain ini memang berpengaruh itu? Ain itu dalam sudut pandang Rasulullah SAW adalah satu penyakit yang real, yang ada, yang eksis, yang benar ada. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ainu haqq. Penyakit ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathu al-ain. Jikalau ada sesuatu yang bisa melampaui
dari takdir, maka penyakit ain itu jauh lebih cepat dari. Nah, karena eksistensi penyakit ain ini sudah dikonfirmasi Nabi SAW akan keberadaannya, maka kita sebagai umatnya jelas masih percaya karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara apapun jua kecuali memang sudah diwahyukan kepadanya. Dan juga Nabi Muhammad SAW terkenal dengan Al-Amin, seorang yang bisa dipercaya. Nah, dengan Al-Ain ini bagaimana yang disebutkan adalah isabatul ain ghairuhu bi'ain, yaitu satu tatapan takjub, satu tatapan kagum yang disisipi rasa negatif, emosi negatif seperti ada dendam, seperti ada iri atau dengki ataupun benci. Maka untuk menghindari al-ain, tentunya ain kita ketahui adalah sebuah makhluk, yang mana makhluk tersebut akan tunduk kepada Khalik, sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, untuk menghindari ain, tidak pengaruh ain yang memang real dan nyata, karena beberapa kali sering terjadi. Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah disuruh Nabi SAW untuk meruqyah untuk menghilangkan ain tersebut. Nah, untuk menghindari ain, maka kita disarankan untuk menyisipkan nama Khalik atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk zikir. Seperti kita memuji seseorang atau kawan kita dengan satu hal, sisipkanlah dengan Masya Allah. Atau misalnya kita memuji satu benda pun, kita juga sisipkan misalnya dengan kata Subhanallah, karena hal tersebut setidaknya akan menetralkan efek dari ain tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kadang-kadang kan Ustaz untuk memberikan foto atau video yang berisi tentang kalimat, ceramah, sosmed, Instagram atau WhatsApp, waktu mau memposting itu seringkali berpikir 2 kali dulu Ustaz, karena takut akan timbul perasaan yang tidak baik di hati, takut akan timbul niat yang tidak baik seperti perasaan irian, iri hati, sombong, merasa diri lebih baik dari yang lain, jadi merasa sangat was-was Ustaz. Jadi pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara supaya bisa menghindari perasaan-perasaan seperti itu, dan bagaimana cara agar kita tidak takut melakukan hal yang sebenarnya dari Ustaz? Jadi sebelum kita memposting sesuatu, memang sewajarnya kita memverifikasi akan kebenaran postingan kita tersebut, terlebih hasil share dari postingan yang lain. Kita harus mengulang dulu, verifikasi dulu apakah betul atau hanya hoax belaka. Jikalau yang kita posting ini memang sudah betul-betul jelas akan kebaikannya, seperti cuplikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau cuplikan dari ayat Al-Quran Karim, atau juga mungkin kata-kata bijaksana dari para ulama, para hukama, para urafa yang akan kita posting, maka umumnya ya jelas postingan itu adalah postingan yang positif. Dan harus kita tahu, segala hal yang positif yang berasal dari manusia, ada satu makhluk yang tidak suka. Siapa namanya? Syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh nyata untuk kita. Nah, akan satu kebaikan yang kita laksanakan, satu amal saleh yang kita laksanakan, biasanya syaitan itu ingin selalu dan selalu menggagalkannya dengan cara meniupkan rasa was-was dan keraguan kepada diri kita, ke dalam hati kita, sehingga ketika kita ingin melaksanakan sesuatu lalu merasa jangan-jangan ini ria, jangan-jangan ini sum'ah, jangan-jangan ini pamer, astagfirullah, lalu kita akhirnya membatalkannya.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah disebutkan di sana, bagi orang yang membatalkan amal soleh takut akan riya, maka itulah riya yang sebenarnya. Seperti kalian sudah berpakaian yang rapi, bersih, kemudian berjalan menuju sholat atau menuju masjid, ini sholat berjamaah di sana, kemudian ada kawan kalian, ya tumben bilang macam itu, seperti itu, lalu kalian membatalkannya, takut dibilang riya, takut dibilang tumben-tumbenan, takut dibilang angin-anginan, maka pembatalan berangkat ke masjid, berangkat atau sholat berjamaah di musola, itulah yang disebut riya. Itulah yang disebut riya. Maka untuk menghindari hal tersebut, keraguan-keraguan tersebut, sebelum memposting, ya jelas kita harus isti'azah billah, minta jauhkan dari syaitan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan mungkin mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim atau dengan narasi Rabbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, hindarkanlah kami dari bisikan syaitan dan janganlah hadirkan mereka di sekitar kami. Nah, sebelum kalian posting, satu, ingatkan dulu. Setelah kalian pastikan verifikasi yang diposting adalah yang positif. Satu, bahwasanya yang diposting niatnya limardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, materi yang kita posting untuk menasihati diri kita, bukan menasihati orang, bukan untuk membuat orang tergugah, tapi malah membuat diri kita yang tergugah. Bukan membuat orang mendapat hikmah, tapi sebenarnya untuk kita yang yang menjemput hikmah. Jadi niatkanlah untuk diri kita, tidak binafsi, kata Nabi SAW. Awali dari diri. Nah, yang pertama tadi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha, suka dengan kita. Yang kedua, niatkan itu untuk diri kita, kemanfaatan diri kita, nasihat untuk diri kita, bukan menasihati orang lain, bukan inspirasi orang lain, bukan menggugah orang lain, tapi menasihati diri kita, inspirasi diri kita, dan menggugah diri kita sendiri. Yang ketiga, saran yang ketiga, sebelum posting kita yakini bahwasanya kita sedang membantu para dai yang saat ini sedang kesulitan membendung, yang sedang kesulitan, kerepotan mengimbangi postingan-postingan negatif dari pihak-pihak lain. Jadi dengan postingan positif kalian, sebetulnya para dai, para ulama, para fuqaha, mereka terbantu sebenarnya. Mereka terbantu mengimbangi presentasi materi yang ada di dalam internet. Sekarang kan mungkin lebih dominan yang negatif. Jadi kita sangat memerlukan postingan-postingan dari para remaja muslim, remaja muslimah, yang mereka sebenarnya adalah pejuang-pejuang kecil yang berada di belakang para panglima-panglima, yaitu para dai-dai yang sebenarnya. Jadi tadi janganlah ragu untuk memposting hal-hal yang positif, namun ingat hal yang positif tersebut sebelumnya verifikasi dulu apakah postingan yang kita posting ini memang betul-betul real, bukan hoax. Niatkan yang pertama sebelum posting mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan ini untuk nasihat diri kita sendiri. Yang ketiga, niatkan ini untuk membantu para dai yang sedang kesusahan, yang sedang kesulitan, yang sedang kerepotan mengimbangi jumlah postingan-postingan negatif dari pihak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz karena telah menjawab semua pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat. Ya, untuk itu marilah kita tutup halaqah ini dengan bersama-sama membaca doa khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.